atiullah wa atiur rasul. Kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan mentaati Rasulnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dapat kita lihat dari bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Sehingga saya sering mengatakan anak-anakku sekalian bahwa pertama cirinya adalah bagaimana kita selalu melaksanakan sholat. Kapan dan dimanapun kita, sholat itu yang kita tinggalkan. Karena inna sholati sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar, tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau sholat sering kita lakukan setiap hari, insya Allah keluar kita ini perbuatan-perbuatan kejahatan, perbuatan-perbuatan tidak baik, perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan yang lalu itu insya Allah kita tidak akan pernah lagi lakukan itu. Kenapa? Selalu diawasi oleh sholat itu. Karena sholat itu fungsinya adalah mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Mari kita belajar, itu dulu yang pertama. Bagaimana membiasakan diri untuk sholat. Setelah kita membiasakan diri setiap saat untuk sholat, bagaimana memahami bacaan-bacaan sholat. Kalau sudah kita mengerti bagaimana bacaan-bacaan sholat kita hafal dengan baik, bagaimana tahu dan makna arti apa yang kita baca dalam sholat. Itu, jadi bertahap. Setelah kita mengerti apa yang kita baca, apa yang artinya itu sholat, kemudian kita insya Allah sholat itu menjadi khusyuk. Kenapa? Karena kita mengerti apa yang terkandung dan apa yang kita baca dalam sholat. Itu nilai yang tertinggi dalam sholat adalah khusyuk. Kalau sholat kita sudah khusyuk lakukan, insya Allah nilai yang paling tertinggi dari sholat itu adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, sering saya mengatakan bahwa kalau kita ingin menilai seseorang, jangan menilai dia di masjid. Jangan menilai dia dia tafakur dalam masjid. Tidak. Kita dinilai setelah keluar dari masjid. Apakah mampu dia refleksikan amalan sholatnya dalam kehidupan sehari-harinya? Apakah dia mampu menjadi anak yang baik? Itu yang pertama. Perbaiki sholat sehingga kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang saya sampaikan, hablum minallah, itu tadi. Kemudian yang terpenting untuk anak-anak sekalian adalah hablum minannas. Hablum minannas yang pertama adalah bagaimana kalian ini menghormati orang tuanya. Itu yang terpenting. Ini perintah agama. Mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati orang tua. Orang tua itu telapak kakinya adalah surga. Perhatikan itu. Ingat baik-baik. Ingat baik-baik kata-kata saya sore ini. Kalau kalian taat kepada orang tua, insya Allah saya katakan, kita akan mendapatkan nanti kebaikan-kebaikan di hari di mana orang tua memperhatikan kita di umur sekarang ini, membina kita, membimbing kita, kemudian kita mentaatinya, maka insya Allah akan kita berhasil. Ingat, doa-doa orang tua adalah doa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa orang tua adalah doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tua kita berdoa, maka insya Allah kita akan menjadi anak-anak yang berhasil. Yakinkan itu. Tapi kalau mama sering memarahi, yakinlah kehidupan kita nanti tidak akan pernah tenang. Tapi yakinkan, kalau orang tua kita membimbing kita dengan baik dan kita dengar, kita taati, maka yakinlah insya Allah bapak-bapak ini jadi polisi, bapak ini jadi polisi, semua ini di sini jadi polisi semua, di reskim, di inter semua, itu karena doa-doa orang tua. Yakinkan itu. Oleh karena itu hari ini saya tekankan kepada anak-anakku sekalian, kalau kita dengarkan berbakti kepada orang tua, insya Allah maka kita akan mendapatkan nanti kebaikan-kebaikan dan insya Allah kita akan menjadi orang-orang baik nanti. Yakinkan itu.
Tapi kalau kita tidak taat kepada orang tua, yakinlah, jangankan baunya surga, jangankan surga, baunya surga tidak akan kita dapatkan kalau kita berdosa ke kedua orang tua kita. Taat kepada Allah itu berentetan bagaimana kita taat kepada orang tua kita. Ini harus kita jaga. Sehingga setelah keluar ini, kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan orang tua kita, maka apa yang membuat Anda masuk di sini, insya Allah ke depan kita akan menjadi anak-anak yang baik dan kita akan mendapatkan cita-cita kita sesuai dengan apa yang kita inginkan orang-orang. Itu yang kita harapkan kepada anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan, bahwasanya apa yang ada sekarang yang kita alami saat ini, kita sudah berpikir, kenapa saya bisa berada di sini, di tempat ini. Kita harus selalu merenung, kita harus selalu menyesal, kita selalu bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita selalu istighfar, kita selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan kemarin-kemarin itu Allah ampuni dan Allah berikan jalan-jalan kebaikan di kemudian hari. Itu yang penting. Yakin. Kalau kita yakin seperti itu, insya Allah Allah berikan kebaikan kepada kita. Insya Allah Allah berikan kebaikan. Kemudian selanjutnya anak-anakku sekalian, pada sore hari ini kita akan sesuai dengan apa yang sering kita lakukan adalah kita memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Saya bacakan kita mulai dari Alif Lam Mim saja, kemudian nanti kita ikuti bersama-sama. Ya, silakan kita buka Al-Quran. Ada tadi Al-Quran semua? Mulai ya. Baik, Samdi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مسلمون ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا satu orang untuk lanjut pembacaan. Silakan. Kita dengarkan semua ya. Jadi hari ini kita sampaikan tadi, kemudian sebentar lagi saya sampaikan apa yang menjadi mudah-mudahan kita nanti ke depan kita keluar dari sini dari berikan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Kita dengarkan ya, teman saya, teman kita meneruskan bacaannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu